Iya, iya. Untuk menambahi Ibu. Ya, terima kasih buat pengadilan negeri, Pengadilan militer, Militer, maaf. 208. Terima kasih buat pengadilan militer 208 yang sudah melaksanakan persidangan yang sudah menjawab kegelisahan kami semuanya bagaimana atas proses hukum yang terjadi pada Faisal dan anak kami Kala. Dan hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Dan untuk kejadian yang kemarin mohon tolong jangan dibesar-besarkan lagi karena ini sebetulnya hanya sekedar miskomunikasi karena memang ada semacam kesalahan komunikasi saja, dan ini bukan suatu hal yang subtil karena kami tidak mau kami terkesan memojokkan siapapun karena kami percaya sekali bahwa instansi militer baik itu maupun pengadilan maupun dari organisasi militer perusahaan militer itu adalah bagian dari rakyat, bagian yang dari negara Republik Indonesia ini yang kita cintai bersama ini, dan kami hanya memberikan semacam autokritik aspirasi karena kami cinta dengan negeri ini, kami cinta dengan militer, karena pada siapa lagi kita bisa berlindung selain kepada mereka, selain kepada TNI maupun Polri. Karena itu makanya hari ini satu hal yang melegakan sekali. Ini baru tahap awal gitu Pak ya kan, karena kita masuk melanjutkan persidangan kembali. Tapi tolong persoalan yang kemarin sudah selesai, kami sudah sudah berjalan dengan baik. Itu saja. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Mbak, makasih semua teman-teman juga supportnya. Ada pertanyaan? Silakan rekan-rekan wartawan menanyakan. Sidang selanjutnya berarti agendanya apa ya Pak? Berarti untuk agenda pemeriksaan saksi ya, ada beberapa saksi yang belum diperiksa. Iya. Dan selanjutnya tadi hakim meminta kalau boleh Kala juga ngasih keterangan. Nggak tahu Mas Anung izinin apa enggak. Kalau emang boleh minggu depan. Oh, Kala ya? Ya, harus didampingi kali ya? Iya, kita dampingi. Oh, kamu nggak ada ya? Ya, nanti kita akan bicarain. Jadi mencoba kalau bisa Kala katanya hadir. Nanti untuk teknisnya ke depan kita. Iya, kita bicara. Iya, oke. Ya. Terima kasih. Apa lagi? Cukup? Cukup. Ada Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore rekan-rekan wartawan yang telah hadir di Pengadilan Militer 208 Jakarta terkait dengan miskomunikasi yang dilakukan Mbak Saskia kemarin. Kami selaku juru bicara Pengadilan Militer telah mengklarifikasi dan telah mengkonfirmasi ke pihak Mas Hanung sama Mbak Saskia tentang kejadian tersebut. Kenapa kantor Pengadilan Militer kemarin disampaikan kosong? Itu bukan karena kosong, karena sudah saya jelaskan di konferensi pers kemarin bahwa tundaan sidang dilaksanakan hari ini, yaitu hari Selasa. Karena tidak ada kegiatan sidang, kami melaksanakan kegiatan halal bihalal dan melepas purna bakti ASN kami yang sudah bekerja selama 30 tahun. Itu yang menjadi perhatian kami. Untuk yang kedua, tadi telah disampaikan, telah dikonfirmasi oleh Kepala Pengadilan Militer ke Mas Hanung dan Mbak Saskia masalah ini, dan telah dijelaskan dan diterima oleh beliau dengan baik, dan menyatakan hal ini cuma karena kepedulian beliau tentang pengadilan militer, yaitu untuk nanti ke depannya menjadi evaluasi bagi kami untuk lebih baik lagi. Untuk menanggapi masalah tersebut, tetap kami Pengadilan Militer 208 tetap mengedepankan intervensi tentang keterbukaan masalah persidangan ini tanpa ada intervensi dari pihak manapun, sehingga para pencari keadilan bisa dapat keadilan dengan baik. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan kami persilakan. Silakan. Ya baik, makasih Pak. Saya juga mohon maaf karena terus terang kemarin saya membuat postingan itu tidak untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi terus terang karena kebingungan aja sebagai warga ketika datang ke sini dapat undangan,
Pas sampai ke sini taunya nggak ada apa-apa, yang undang nggak ada, terus tempatnya kosong dan kita tidak tahu harus mengkonfirmasi kemana. Tapi tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata kemarin karena tidak ada kegiatan sidang, jadi kondisi di sini bukannya WFH teman-teman, bukannya pada libur nggak datang, tapi ada acara halal bihalal dari kantor untuk melepas salah satu pekerja yang di sini udah selama 30 tahun, jadi mereka ada acara di luar gitu. Jadi kosongnya bukan karena WFH atau kosongnya juga bukan karena libur yang dibuat, tapi emang ada kegiatan kantor bareng-bareng gitu. Jadi karena tadi sudah dijelaskan dan hari ini juga langsung sidangnya langsung dirubah hari ini, semuanya udah selesai, semuanya lancar. Jadi terima kasih juga Pak. Jadi ini juga sebenarnya ya tadi yang Mas Hanung juga sampaikan bahwa ini adalah bentuk kepedulian kami juga pada lembaga ini. Terus kita juga berharap banyak juga TNI, karena kalau bukan dengan TNI, bukan dengan Polri, siapa lagi tempat kita berlindung sebagai rakyat gitu. Jadi ya terima kasih juga untuk pengabdian selama ini. Terima kasih. Itu aja rekan. Ya, bagaimana melihat jalannya persidangan tadi? Ternyata persidangan itu melelahkan, capek banget. Kita bukan saksi, bukan pelaku, kita cuman penonton tadi kayak capek ya gitu. Jadi satu kasus aja minimal ada 5 kali sidang sampai keputusan. Jadi please kita semuanya bisa belajar menahan ego, karena hanya dengan ego sesaat capek banget loh. Dan orang yang dirugikan banyak banget waktunya. Ini kayak hari ini aja kan waktunya ada hakim, ada jaksa, ada saksi, ada teman-teman wartawan, ada semua. Itu cuman karena ego satu orang yang dia nggak bisa handle gitu. Jadi mulai sekarang yuk lebih baik tahan emosi, berpikir sebelum bertindak. Ya, rencana mungkin minggu depan katanya diminta Kala dan didampingi. Bagaimana mungkin Mas Hanung dan Ya harus didampingi sih. Kalau memang harus diminta keterangan ya mau bagaimana lagi. Ya kan. Ya nanti kita dampingi. Apa sih biar dia belajarnya di hidup nih, kayak dalam situasi kayak kemarin taunya ada proses sampai ke sidang. Buat aku ini dia akan belajar secara langsung, dia belajar mengelola emosi, dia belajar menjadi anak gimana, nggak boleh hidup dengan trauma, menghandle trauma yang dia temui kemarin gitu. Jadi buat aku kayak ini ngebuat dia membentuk pribadinya lebih kuatnya aja nanti dan lebih dewasa. Masalah sih harusnya. tapi tadi kan sampai langsung naik ke atas, mungkin obrolannya mengenai apa, dan ada info nggak terdakwa ditahan di mana dan lain-lain. Wah itu kalau itu nggak ada, sebenarnya kita ke atas itu sebenarnya lebih kepada silaturahmi pertama, yang kemudian yang kedua adalah menjelaskan kenapa kemarin nggak jadi, kenapa kemarin ada miskomunikasi dan segala macam, itu saja sebelumnya. Dan ternyata memang tidak ada hal yang sifatnya indisiplinnya, itu nggak ada sifatnya terus kemudian mengabaikan tugas apa. Ini murni karena memang ada kesalahan dan tadi sudah minta maaf gitu kan, karena memang ada miskomunikasi. Ibaratnya tuh mau ngabarin lewat WA tapi nggak kesen, kan sering kan kayak gitu. Tapi nggak kayak gitu ya, jangan dikutip. Intinya pokoknya berniat mengkomunikasikan, tetapi ada karena ternyata banyak sekali jadwal sidang yang tidak hanya kami, yang itu juga tercancel, tetapi hanya bagian Faisal saja yang meleset. Ya kan, karena ini katanya ada 6 saksi, saksi lain yang datang emang cuma Faisal sama Surya, cuma 2, 4 saksi yang lain mana kemarin? Ternyata kata Pak Iswandi, saya udah cancel yang lain sih, emang yang terlewat di Faisal sama Surya. Ya namanya manusia, jadi ya kita terima. Dan kemarin pengadilan militer Jakarta ini kosong, ternyata bukan WFH, karena kan aku baca juga, karena aku juga bertanya-tanya pada kemana nih orang gitu, kok kosong di jam kerja. Ternyata mereka lagi ada outing kantor karena tidak ada sidang, akhirnya mereka bikin acara kantor halal bihalal, dan ada yang udah pensiun setelah 30 tahun bekerja gitu. Jadi mereka bilang kita keluar, cuman mereka mengakui salahnya, mereka tidak naruh petugas piket dengan lebih proper. Jadi kita kebingungan, ke siapa nih kok nggak ada orang gitu. Jadi mereka juga akan evaluasi ke depannya kalau ada acara kantor akan tetap naruh orang dengan proper yang bisa memberikan informasi dengan baik gitu. Jadi ya sama-sama belajar, tidak ada dendam, tidak ada gimana-gimana, ke depannya sama-sama belajar. Kita sebagai warga mengingatkan, mereka memperbaiki, kan indah banget rasanya kalau gitu. Terakhir mungkin apakah sampai saat ini kan udah 7 bulan tadi Bia bilang kan, sudah ada permintaan maaf dari terdakwa atau keluarganya? Belum ada, tapi kita paham karena kami tidak boleh bertemu dengan terdakwa sampai sidang, ya kan? Kalau orang itu mau melanjutkan sampai ke sidang, kita tuh nggak boleh ketemu dengan terdakwa. Si saksi, korban, semua nggak boleh ada yang ketemu karena itu bisa mengganggu nanti nggak netral atau takutnya ada ancaman, ada apa. Jadi emang
kenapa dia belum minta maaf ke kita? Kita husnuzonnya karena emang nggak ada kesempatan dia untuk bertemu dengan kita. Ini pertama kali kita semua bertatap muka dengan pelaku. Dengan pelaku. Aku yakin di hatinya pasti dia juga sebenarnya ingin meminta maaf. Dan permintaan maaf itu sebenarnya sudah diwakilkan sama komandan ya? Ya, komandannya. Ke kantor ya? Mereka datang ke kantor. Jadi wakil dari keluarganya dia juga, itu adalah komandannya memang. Itu datang terus minta maaf sampai ganti biaya sampai juga, ganti biaya biaya berobat, juga. biaya kala ke psikolog yang di awal kan. gitu. Jadi itikat baik kita udah dapatkan dari komandannya mewakili atas nama dia, jadi kami anggap itu juga udah mewakili. Sudah. Kita nggak ada dendam, nggak ada apapun, cuman emang karena semua teman-teman bilang tolong kita mau lihat sistem hukum, jadi hukum sesuai undang-undang yang berlaku, ya udah kita ikutin itu. Terakhir Pak, di luar sidang kemarin lihat story Kama minta adik lagi. Alah, itu pergi. Gimana Mas Anung ini udah 6? Nggak ada. Dia bilang anaknya cuma pengen satu pas nikah pertama. Jadi bilangnya dia akan pergi. Makasih ya. Terima kasih. Makasih ya. Aman, terima kasih Bia.